Oke guys, bertemu lagi tentunya bersama saya Najwa SK, di sini bersama Mas Galih, Galuh Lintang. Yang kita ketemu pas waktu di grup ya. Baru bertemu pertama kali di sini. Pertama kali di ruangan ini punya orang. Cuma ngampung doang, tapi nggak apa-apa untuk perdana daripada nggak dipakai. Jadi ya kita tanya sama Mas Galuh. Oke, siap. Kegiatannya untuk Mas Galuh untuk hari-hari ini apa Mas? Hari ini karena ada suatu musibah ya. Ini corona ya, dunia, nggak hanya Indonesia tapi dunia kena corona. Jadi kegiatannya sementara ini kerjanya di rumah. Jadi termasuk kayak untuk tugas di sekolahan itu juga di rumah kerjanya. Tugas sekolah itu di rumah kerjaannya sementara. Kayak kayak guru yang ngajar tapi muridnya nggak ada itu. Sehingga jadi problematika. Iya ya. Kasihan guru-gurunya ya. Tapi harus memang kita mematuhi peraturan dari Pak Presiden seperti itu. Iya. Ketika Pak Presiden berkata apa, kita ya hanya bisa apa. Kita harus mematuhinya. Kan kita sedang berada di negara tercinta ini. Jadi kita harus mematuhi peraturan pimpinannya, intinya seperti itu. Oke. Untuk apa dampak dari libur 2 minggu ya? 2 minggu ya. 14 hari ya. Itu dampaknya untuk Mas pribadi itu apa? Buat Mas Galih. Ya dampaknya itu ada positifnya ya, ada negatifnya. Tapi cenderung ke negatif ya. Karena kegiatan harusnya bisa dikerjakan di luar, dikerjakan di rumah, seperti mengajar siswa. Ya, kebetulan kan saya sudah mengajar di SD, jadi ya lebih sulit pengawasannya siswa itu. Yang seharusnya kita tatap muka langsung, kita harus di rumah. Sedangkan anak SD itu nggak semua pakai HP ataupun mempunyai WA. Jadi bingung ya Mas. Jadi caranya ngasih tugas itu sebelum ada peraturan seperti itu sudah dikasih tugas ya? Iya, sudah dikasih tugas dulu. Jadi sebelum anak-anak belajar di rumah itu dikumpulkan siswanya satu sekolah dan diberikan pemahaman untuk menyelesaikan tugas-tugas atau diberikan tugas-tugas dalam waktu 2 minggu tersebut. Setelah 2 minggu langsung dikumpulkan. Karena masih SD. Tapi ada ya di kelas di sekolah lain itu, meskipun sekolah itu sudah ada pengumuman diliburkan, tapi juga ada kegiatan lain gitu selain pembelajaran yang ada di sekolah. Itu tanggapan Mas Galuh itu seperti apa? Kegiatan dari yang saya ketahui ya, ketika pimpinan kan sudah bilang bahwa harus segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan masa itu kan harus di off kan dulu. Ya, intinya kegiatan lain tentu saja kan menghadirkan orang banyak kan. Nah, ya otomatis ya berarti kan kita sudah melanggar itu sebenarnya. Sudah melanggar, nggak patuh. Jadi kita harus mematuhi himbauan atau perintah dari pimpinan kita seperti itu. Kalau kan kita dikasih musibah ya, ini berupa ujian bukan musibah. Kita anggap ujian aja. Jadi kita dikasih ujian seperti virus corona yang sudah merambah sampai ke seluruh dunia. Dan untuk Indonesia sendiri antisipasinya terlambat dan juga nggak ada takut-takutnya, malah dibuat meme. Itu gimana? Ya itu menurut saya ya kurang kita kan harus tahu bahwa itu adalah musibah yang bukan lelucon gitu. Bukan lelucon untuk main-main, bahkan korbannya juga sudah banyak. Jadi ya diharapkan masyarakat Indonesia untuk ya mematuhi apa yang telah dihimbaukan oleh para tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia, termasuk Bapak pimpinan kita. Ya, kita harus patuh kepada beliau. Intinya seperti itu. Dan menjaga kesehatan itu nomor 1 itu ya. Karena penyakit ini adalah menyerang kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan seperti itu.
Jadi buat semuanya ya, entah itu corona sudah ada di tubuh Anda atau enggak, yang namanya kebersihan itu wajib untuk dijaga sebelum Anda itu mendapat terserangan corona. Jadi antisipasi itu jauh lebih utama ya. Walaupun di desa kalian mungkin nggak ada corona, tapi yang nama penyakit meskipun bukan corona itu pasti kan ada. Nggak mungkin nggak ada. Orang meninggal itu sudah ada takdirnya. Entah kamu kena corona tapi nggak mati-mati berarti bukan takdirmu untuk mati kan. Gitu. Oke. Dan juga Mas Galuh ini seorang musisi ya. Dia juga bisa bermain keyboard, terus vokalis juga. Ya, hobinya ini. Oke. Juga punya channel. Mungkin kalau ingin lihat channelnya Mas Galuh Lintang bisa langsung di link di bawah ya. Dan juga untuk perdana mungkin ada Mas. Kok sekarang agak-agak kendor gitu untuk YouTube. Iya, ini memang ada rencana mau bikin lagu baru lagi. Rencananya awal bulan ini mau saya upload rencana rilis lagu yang berikutnya. Dan lagu yang pertama bisa dilihat nanti di link di bawah. Link bawah ya. Nanti akan dicantumkan link saya. Untuk lagu yang perdana nanti, untuk single yang akan keluar nanti, judulnya itu apa Mas? Bisa dikasih gambaran buat teman-teman, itu tentang apa? Kisahnya kan tentang apa? Entah itu percintaan atau putus cinta atau gimana? Jadi ini judulnya tentang percintaan ya. Jadi ceritanya seseorang kekasih ya, dua orang kasih yang laki dan perempuan itu berpacaran, tetapi yang ceweknya ini yang nakal ini, ceweknya selingkuh, ceweknya diselingkuhin. Iya. Akhirnya cowoknya ya dapat ganti yang lain. Terus yang cewek? Ya, terus yang cewek pertama menyesal karena diputuskan oleh cowoknya dan ingin balikan lagi ke cowoknya. Ya, tapi ya cowoknya ya nggak mau lah. Soalnya ada yang jauh lebih baik daripada yang pertama. Ada yang jauh yang baik seperti itu kurang lebih. Oke. Untuk lagu yang seperti ini, apakah Mas Galuh Lintang ini juga mengalami hal yang seperti itu? Kenapa kok ada inspirasi buat lagu yang seperti itu? Itu gimana? Enggak, kalau pembuatan lagu itu saya idenya itu dari lingkungan sekitar, dari teman-teman, saudara. Ya terkadang juga ada benarnya juga dari pengalaman pribadi ya. Dulu ya, sekarang udah enggak. Ya, tapi dari teman-teman itu, dari lingkungan. Ya. Jadi teman-teman itu yang namanya pacaran ya. Iya. Kita kan masih pacaran, masih belum tentu kita itu bisa memiliki, hanya cuma pacaran. Apalagi cuma nikah aja bisa cerai, apalagi cuma pacaran. Jadi kalau emang ini kalian ingin pacar kalian menjadi jodoh kalian, maka kalian sahkan, jangan hanya digantung. Iya. Kalau cuma SMA pacaran ya nggak apa-apa, cuma jangan sebagai hobi, tapi sebagai tujuan kalian untuk menjaga jodoh orang lain gitu. Jangan berarti ini pacarku, ini milikku, bukan. Itu kan. Oke, pesan terakhir buat teman-teman semuanya untuk corona ini. Apa? Oke, untuk corona ini intinya yang pertama, karena ini penyakit yang menurut saya sangat sangat jahat. Jadi kita harus selalu waspada, jaga kesehatan, kebersihan, dan mengikuti himbauan dari petugas presiden, termasuk dari tokoh-tokoh yang lain seperti kesehatan dan lain sebagainya. Kita harus patuh karena kita tidak tahu kita harus bagaimana. Jadi kita harus mengikuti himbauan beliau yang sudah berpengaruh lah, maksudnya sudah para ahli menganjurkan seperti itu, kita harus mematuhinya ya, seperti itu.
Oke, buat semuanya, sebelum kita diserang oleh virus corona, lebih baik kita mengantisipasi. Entah itu corona yang akan nyerang kalian ataupun orang lain yang akan nyerang kalian. Jadi tetap antisipasi, entah itu anjuran dari presiden atau siapa, lebih baik kita patuhi. Jangan pas ada aturan seperti itu kita malah berpoya-poya atau keluyuran yang nggak jelas kayak gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya dan juga Mas Galuntan mohon pamit untuk kalian semuanya. Wassalam.